Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Reza RFR. Oke, kali ini gue akan membahas sedikit topik yang lagi hot nih di dunia otomotif. Karena di dunia otomotif sekarang eranya era elektrifikasi, di mana semua pabrikan berbondong-bondong untuk menghasilkan dan menjual mobil bertenaga full listrik, bukan lagi hybrid. Tapi ada yang unik di sebuah pabrikan yang paling besar di dunia saat ini, yaitu adalah Toyota. Tidak hanya besar di dunia, Toyota itu juga besar di Indonesia. Tapi unik ya, Toyota malah masih belum punya mobil full EV. Kenapa begitu? So, langsung kita bahas aja kenapa Toyota masih belum mau pakai mobil full EV. Oke, cerita sedikit tentang Toyota. CEO-nya dari Toyota pernah bercerita atau menanggapi sebuah usulan yang mana katanya nantinya di Jepang dan juga di Eropa di tahun 2030 semua mobil sudah harus wajib terelektrifikasi atau nantinya semua line up mobil sudah harus menggunakan mesin listrik untuk mengurangi gas buang karbon, emisi karbon yang memang membuat polusi yang sangat tidak baik bagi bumi tercinta kita ini. Tapi unik ya, Toyota melalui CEO-nya mengatakan di akhir tahun 2020 di mana itu eranya sudah banyak banget mobil yang terelektrifikasi, malah mengatakan tren elektrifikasi itu terlalu overhype. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya solusi yang paling tepat untuk bumi saat ini adalah mobil-mobil berpenggerak hybrid. Nah, ada dua hal yang kami tangkap dari perkataan dari CEO dari Toyota itu. Yang pertama adalah apakah benar-benar karena dia memang bilang seperti itu karena memang itu adalah solusi terbaik, atau karena memang Toyota selama ini hanya memiliki line up mobil hybrid saja pada line up mobilnya. So, langsung aja kita bahas yuk, apa saja sih yang sebenarnya membuat Toyota berkata seperti itu. Dan di samping gue sudah ada Toyota CHR versi hybrid, mobil hybrid yang paling terjangkau pertama yang diluncurkan oleh Toyota. Pada waktu itu, cerita sedikit, Toyota ketika yang menjual secara resmi hanya varian Camry Hybrid saja. Dan jaraknya dengan yang versi bensin itu hingga 200 juta. Dan datanglah si CHR ini, waktu itu versi bensinnya duluan. Dan versi bensinnya dijual cukup reasonable harganya. Dan ternyata varian hybridnya tidak berjarak terlalu jauh. Hanya di sekitar 40 hingga 50 jutaan saja. Dan itu masih sangat make sense dibandingkan dengan Camry hybridnya yang sampai 200 jutaan itu. Toyota seperti ingin menggalakkan bahwa hybrid itu sudah mulai bisa dicapai oleh orang-orang umumnya, dan bahkan sekarang Toyota sudah meluncurkan seperti Corolla Cross Hybrid, Toyota Corolla Altis Hybrid, jadi yang lebih bisa achievable dibandingkan dulu hanya Camry Hybrid yang harganya sudah, bahkan yang terbaru sekarang sudah 800 hampir 900 jutaan, yang mana itu cukup terlalu mahal ya. Oke, kita akan jalan bersama mobil ini dan kita akan bahas secara detail dan tuntas kenapa Toyota mengatakan mobil hybrid lah solusi yang paling tepat untuk saat ini. Ya, pabrikan-pabrikan asal Eropa, Amerika, terutama Tesla ya, gila banget kan, mereka sudah jor-joran banget untuk membuat mobil listrik, sudah line up-nya sudah banyak seperti Tesla, dan juga beberapa brand seperti Mercy sudah punya brand elektrik sendiri seperti Mercedes-Benz EQ, misalnya BMW dia punya BMW i, yang mana ada i3, juga iX, juga ada Audi e-tron. Jadi memang tren di dunia ini sekarang sudah mulai shifting ke arah mobil elektrik. Nggak bisa deny, nantinya semuanya sudah lebih fokus untuk mengelektrifikasi kendaraan-kendaraan yang dijual. Tapi uniknya ini kenapa Toyota yang dulunya sudah ibaratnya lebih dulu untuk mengelektrifikasi mobilnya dicampur dengan mobil bensin ya, pastinya dengan menjadi sebuah hybrid seperti mobil ini, si Toyota CHR, kok mana reluctant ya untuk menjual mobil full EV. Dan bahkan hingga detik ini video ini tayang, Toyota masih belum punya loh mobil yang benar-benar full EV. Palingan ada di brand lainnya mereka atau brand premium mereka, yaitu si Lexus yang sudah menjual Lexus UX
yang full EV, tapi sisanya nggak ada. Padahal kita bisa lihat misalnya seperti Nissan, dia sudah menjual Nissan Leaf sudah tahu sejak kapan, sudah lama sekali menjual Nissan Leaf. Yang artinya sebenarnya ya pabrikan lain semuanya sudah berbondong-bondong menuju ke sana, tapi Toyota masih belum. Kami melihat dua hal yang tadi kami bilang, apakah benar-benar Toyota ini melihat sebagai solusi atau memang karena Toyota sudah terlanjur develop mobil yang hybrid sudah sejak dulu kala, dan kalau dia mendevelop ulang mobil EV pastinya akan memakan biaya yang lebih tinggi. Tapi ternyata sepertinya perkataan CEO dari Toyota itu ada benarnya juga. Karena kami, tim CVT Indonesia sedang bersama Toyota yang hybrid ini, Toyota CHR hybrid ini. Dan CVT Indonesia juga pernah membuat review antara CVT War, antara hybrid, plug-in hybrid, dan juga full EV. Dan kami juga mendapatkan kesimpulan yang sama. Memang kalau dengan di seluruh dunia secara bersamaan langsung dipaksakan untuk infrastrukturnya yang belum siap langsung dipaksakan untuk full EV, ya mau nggak mau pastinya kita akan gelagapan, dan juga range anxiety pastinya akan tetap ada. Dan tanpa terkecuali di Indonesia yang pastinya memang secara infrastruktur masih sangat-sangat belum siap. Gak jarang gue juga dapat mobil listrik, gue udah pernah dapat pegang MG ZS EV, Kona EV, balapan pakai Kona EV pernah, Ioniq. Jadi memang itu sudah menjadi sebuah, udah sering kami ngerasain, gue sering ngerasain juga di channel CVT Indonesia, udah sering bahas efisiensinya dan segala macam ya. Range anxiety itu memang tetap ada. Yang pertama, port chargingnya sulit dicapai, dan kedua adalah untuk mengecas di rumah itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak usah jauh-jauh yang di rumah yang lama, memang pasti lama. Di secepat-cepatnya fast charging pun misalnya ada di beberapa tempat, yang belum di semua tempat, paling cepat juga paling sejam. Yang artinya pastinya jauh lebih lama dibanding kita mengisi bensin yang paling banter, paling lama ngisi bensin dengan tangki yang sampai 80 liter itu paling juga 15 menit paling lama. Belum lagi ketika terisi penuh, yang dijual di Indonesia saja paling mentok, paling jauh yang sudah resmi dijual di Indonesia ya, mobil listrik paling mentok 400 kilo tuh sudah sangat baik. Jadi memang menurut kami untuk apalagi di Indonesia ya, mobil listrik itu masih sangat jauh sekali sih. Kami mengerti sekali kenapa CEO Toyota mengatakan bahwa tren mobil elektrik itu terlalu overhype. Memang karena kita harus overhype dulu terhadap infrastrukturnya yang sudah bagus, baru kita overhype terhadap mobilnya. Karena sekarang, jujur saja, inilah solusi paling baik. Mobil bertenaga hybrid, campuran antara bensin dan juga listrik supaya berpadu, mendapatkan keiritan dan efisiensi dibantu dengan mobil listriknya, tapi tetap semudah mengisi bahan bakar bensin, karena masih tetap butuh bahan bakar bensin. Ya, pikirkan begini. Bayangkan saja, mobil ini, ketika kita mengisi mobil bensin, paling lama misalnya 80 liter itu ya paling mentok, paling lama di pom bensin kita mengisi ya, kita tidak perlu turun mobil. Paling lama juga, paling banter, ya 15 menit udah paling lama. Ya kita masih bisa nyantai dan kita bisa bergerak lagi mencari nafkah gitu ya, karena time is money. Sedangkan mengisi, tadi seperti kami bilang, mengisi listrik minimal paling cepat itu udah 1 jam, itu juga di beberapa port saja yang diisi, yang fast charging. Jadi sangat memakan waktu sekali. Memang dia pasti sangat listrik, sangat irit sekali. Misalnya kayak Ioniq, Kona, juga Nissan Leaf. Kalau sekali jalan itu ya hanya membutuhkan full tank itu hanya di 70.000 saja. Sudah bisa berjalan jauh 400 km. Memang begitu. Tapi ya sudah, ketika kita 400 km berjalan, berpergian keluar kota, dan di tempat itu tidak ada port charging, kita mau nggak mau harus ngecas bisa di tempat rumah yang capable bisa mengecas mobil itu, dan akan memakan waktu yang sangat lama sekali, yang at least bisa mencapai 10 hingga 20 jam kalau kita mengecas di rumah. Dan ketika di hybrid ini, untuk mengecas motor listriknya saja, kita bisa sambil berjalan seperti ini. Dan kami sedang mengecas motor listriknya sambil berjalan seperti ini. Dan ketika motor listriknya sudah mulai terisi, dia bahkan bisa berjalan dengan full EV yang mana tidak memakan bahan bakar sama sekali. Dan kalaupun harus memakan bahan bakar, tidak memakan bahan bakar yang sangat banyak. Dia sangat irit. Di pengetesan CVT Indonesia terbaik, dia bisa mencatatkan angka 25,2 km per liter, yang artinya ini irit banget. Dan bayangkan, dengan kapasitas mesinnya yang 1800 cc, dengan tambahan motor listrik juga, menghasilkan tenaga 97 horsepower dan 142 Nm untuk mesin bensinnya, dan motor listriknya di 71 horsepower dan torsinya 163 Nm. Di combine
Dia masih memiliki tenaga 120 horsepower dan torsinya di 142 Nm. Masih oke dan bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik, dan kapasitas tangkinya untuk kita mengisi di 43 liter. Artinya, kalaupun kita mengisi BBM mobil ini dengan oktan 98, yaitu misalnya Pertamax Turbo, dengan harga 9.800 per liter, sekali full tank memang dia menghasilkan jauh sekali bedanya dari yang 70.000 hingga 421.400. Ya, sekali full tank mobil ini membutuhkan 421.400. Tapi bandingkan dengan, oke, kalau secara harga memang kesannya wah mobil listrik jauh lebih murah. Tapi pikirkan, dengan mobil ini dengan 400.000 sudah bisa membawa kalian untuk berjalan lebih jauh lagi tanpa menghabiskan waktu yang berlama-lama. Karena kalau di mobil listrik dengan 70.000 itu hanya bisa berjalan 400 kilo, mobil ini dengan 400.000 sudah bisa berjalan hingga 1.000 km lebih. Karena dengan kapasitas tangki 43 liter dan juga efisiensi 25,2, kami kalikan di 1083,6 km. Yang artinya itu sudah sangat jauh. 2 kali lipat lebih jauh berjalannya, dan juga pastinya memangkas waktu. Karena ketika misalnya dari 0 sampai 1000 itu kita tidak perlu mengisi BBM sama sekali, atau mengisi BBM. Kalaupun harus mengisi BBM juga hanya paling mentok 15 menit. Sedangkan kalau mau mengisi di 400 km di range-nya habis ketika mengisi mobil listrik, kita membutuhkan 1 hingga 2 jam. Apalagi kalau ketemunya hanya rumah, bisa sampai 10 jam. No wonder kenapa CEO Toyota masih mengatakan mobil hybrid lah solusi yang terbaik. Karena memang masalah range anxiety yang masih bisa terobati dengan adanya mesin bensin, dan juga masalah infrastruktur yang belum memadai. Sehingga gue setuju banget kalau memang CEO Toyota mengatakan tren mobil listrik adalah overhype. Yang mudah-mudahan kedepannya dengan infrastruktur yang lebih baik dan juga keberhasilannya, para brand-brand mampu membuat range dari sebuah mobil listrik semakin jauh lagi sekali pengisian, maka dari itu mobil listrik sudah masuk akal. Nah, itu sebenarnya alasan kenapa Toyota masih agak reluctant untuk berubah ke full EV. Walaupun memang beberapa kendaraan yang dibuat oleh Toyota sudah berbasis EV seperti C-Pod, dan beberapa kendaraan yang digunakan pada saat Olimpik itu sudah full EV. Tapi memang bukan yang dijual secara pasaran. Karena memang Toyota masih menganggap solusi untuk di pasaran ini masih belum ke arah full EV. Karena infrastruktur yang di seluruh dunia masih belum mampu untuk mensuplai mobil-mobil EV, dan juga range anxiety yang masih menghantui para pemilik mobil EV pastinya. Oke, sekian review dari gue. Terima kasih banget udah nonton channel YouTube gue sendiri. Dan review lengkap dari Toyota CHR ini bisa kalian tonton di channel CVT Indonesia. Nantinya Jason sudah membahas efisiensinya, rasa berkendaranya, dan bedanya dengan Toyota hybrid lainnya. Jadi, pantengin terus channel CVT Indonesia, dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube gue, Reza Rever. Follow Instagram gue di @RezaRever. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.